sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani yang prestasinya luar biasa. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati dalam reshuffle kabinet yang digelar di Istana Negara Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan peralihan jabatan ini murni merupakan hak prerogatif Presiden, bukan disebabkan oleh pengunduran diri ataupun pencopotan. Isu pencopotan Sri Mulyani berkembang liar dikaitkan dengan berbagai dinamika politik, tekanan sosial hingga kebutuhan penyesuaian kebijakan ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah. Ya, lalu bagaimana membaca peralihan kepemimpinan di Kementerian Keuangan ini, serta bagaimana tantangan ekonomi setelah Sri Mulyani Indrawati meninggalkan kantor Kementerian Keuangan? Bersama saya, kami akan berdiskusi dengan narasumber yang kesemuanya sudah terhubung melalui sambungan Zoom, yaitu Kamarus Samad, dan juga ekonom Indef Aryo Irhamna yang saat ini tengah berada di Norwich, UK. Saya bersama anggota Komisi 11 DPR RI, Pak Kamarus Samad, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, Mas Doni. Baik, Alhamdulillah. Iya, Mas Aryo, bagaimana suasana di UK? Alhamdulillah masih musim panas. By the way, Baik, terima kasih. pertumbuhan ekonomi di UK berapa ya tahun ini ya? Gimana? Pertumbuhan ekonomi di UK berapa ya tahun ini ya? Ada informasi? Ya lagi apa namanya, banyak tantangan juga di sini sebetulnya, Mas Doni. Oke, artinya banyak negara memang menghadapi tantangan global ya. Saya ke Pak Kamarus Samad dulu. Pak, bagaimana Anda menilai transisi nahkoda di Kementerian Keuangan kita serta tantangannya seperti apa nih, Pak? Mas Doni, tentu tantangan pasti selalu ada karena ada dinamika, ada tantangan eksternal, ada internal. Untuk internal tentu kita harapkan Menteri Keuangan yang baru bisa berkonsolidasi secepat mungkin dengan seluruh jajaran birokrasi di Kementerian Keuangan, karena Kementerian Keuangan itu salah satu kementerian yang memiliki Direktorat Jenderal yang cukup besar, organisasinya cukup gemuk, memiliki infrastruktur yang sangat besar, kemudian memiliki 3 wakil menteri. Nah, itu bisa menjadi kekuatan apabila Menteri Keuangan yang baru dengan adanya 3 wakil menteri dan juga pejabat-pejabat eselon 1 lainnya dan seluruh kanwil-kanwil yang ada di daerah-daerah mampu dikonsolidasikan dalam proses transisi kepemimpinan ini. Kalau berdasarkan pengalaman kita, tentu karena Pak Purbaya, Menteri Keuangan yang baru juga sudah bagian daripada KSSK ya, Mas Aryo, jadi mereka sudah berinteraksi antara satu dengan yang lain dalam menjaga stabilitas sistem keuangan kita, Mas Doni. Jadi kami punya optimisme bahwa dalam mengkonsolidasikan birokrasi kepemimpinan internal bisa adjustment-nya akan jauh lebih cepat, dan besok jam 10 pagi rencananya di Komisi 11 DPR, Menteri Keuangan yang baru akan menyampaikan pengantar RKP-nya untuk RAPBN 2026. Begitu, Mas Denny. Ya, Mas Aryo, saya pinjam statementnya Pak Kamarus Samad soal adjustment tadi. Apakah Menteri Keuangan yang baru akan auto adjust dengan kebijakan-kebijakan yang dijalankannya sesuai dengan kebijakan pendahulunya, atau seperti apa, Mas Aryo, Anda melihatnya? Ya, jadi saya dan mungkin banyak pihak memiliki ekspektasi yang sama terhadap Menteri Keuangan yang baru ya. Tentu perlu ada adjustment gitu ya. Artinya arahan Presiden adanya reshuffle ini tentu ekspektasi dari Pak Presiden adalah ada adjustment kebijakan fiskal gitu. Ya, jadi tidak serta-merta meskipun pembahasan di RAPBN ini sudah berjalan gitu ya, dan nanti sampai tanggal 23 September. Namun harapannya Pak Menteri Keuangan yang baru bisa lebih cepat lagi gitu ya. Dan tadi disinggung juga oleh Pak Kamarus Samad ya, bahwa Kementerian Keuangan merupakan kementerian yang
gemuk ya. Semoga saja tidak obes ya Pak ya. Ada 3 wakil menteri dan eselon 1-nya dirjen semua. Dan tadi disebut juga kanwil-kanwil di daerah ya. Jadi sebetulnya dari sisi tata kelola organisasi, Pak Menteri Keuangan ini punya banyak amunisi gitu ya, dan tentunya ditunggu banyak pihak gitu, gebrakan-gebrakan yang tadi ya, untuk jangka pendek pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Ya, yang kata Pak Menteri sangat confident, mengaku sebagai ahli fiskal. Mas Aryo merespons ini sebagai apa? Sebuah tantangan kah, atau dalam tanda petik ini jangan-jangan overconfidence ini? Iya, confidence perlu, cuman tentu jangan sampai overconfidence ya. Jadi memang Pak Menteri kemarin dalam statementnya sudah menyampaikan sebenarnya ada trade off ya antara mau meningkatkan penerimaan atau pertumbuhan ya, tapi Pak Menteri juga menyampaikan secara eksplisit bahwa dalam jangka pendek beliau akan mengutamakan pertumbuhan ya. Jadi mungkin penerimaan akan menjadi target jangka panjang gitu ya, akan lebih bertahap ya. Namun kita belum harus sabar kira-kira gitu Mas Doni ya. Kira-kira gerakan apa nih yang akan dilakukan oleh Pak Menteri Keuangan? Ya, artinya kalau yang diutamakan pertumbuhan itu kita tidak fokus pada penerimaan dari sektor pajak, begitu Mas Aryo? Betul, karena di situ ada trade off ya. Jadi cuman kita belum tahu nih apa namanya penyesuaian konsolidasi internal yang dilakukan Pak Menteri ini kan, saya rasa mungkin seminggu mungkin 2 minggu akan berlanjut gitu. Apakah betul akan langkah itu yang akan diambil oleh Pak Menteri ya, karena kemarin statement awalnya kan adalah beliau dalam jangka pendek ingin pertumbuhan gitu. Jadi logika ekonominya seharusnya penerimaan itu bisa menjadi agenda jangka panjang kira-kira gitu. Tetap penting, tapi targetnya tidak untuk dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang. Ya, Pak Kamarul Samad, Presiden Prabowo kan selalu menyampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi kita nanti di akhir masa jabatannya bisa mencapai 8%. Artinya transisi menteri lama ke menteri baru itu kan tidak boleh kemudian mematahkan program-program yang sebelumnya ditujukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut. Bagaimana Anda bisa membaca bahwa ini akan smooth berlangsung, kemudian memenuhi ekspektasi nahkodanya itu kepala negara? Mas Doni, memang untuk mencapai itu diperlukan bauran kebijakan ya, antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan seluruh stakeholder baik makro maupun mikro prudensial. Karena dorongan pembiayaan pembangunan nasional kita ini tidak hanya bertumpu pada fiskal, Pak Doni. Nah, untuk menggerakkan ekonomi, kita tahu bagaimana kita di DPR selalu mendorong supaya bank sentral kita bisa menurunkan suku bunga sehingga lending rate-nya bisa lebih lebih diturunkan sehingga para pelaku usaha itu bisa lebih cepat serapan terhadap pembiayaan yang berkaitan dengan sektor produksi, sektor real. Nah, di Kementerian Keuangan sendiri, Mas Doni, memang wakil menteri itu sudah dibagi job desk-nya, kalau tidak salah. Wamen Suhasil itu ruang lingkup kerjanya, kalau tidak salah, itu adalah menyangkut belanja. Jadi, bagaimana memastikan APBN itu memenuhi kualifikasi spending better, Mas Dono. Belanja yang berkualitas. Belanja berkualitas itu mulai dari tepat prosedur, tepat perencanaan, tepat prosedur, tepat manfaat, kemudian tepat waktu, dan seterusnya. Kemudian Wamen Anggito itu ruang lingkup kerjanya difokuskan pada penerimaan negara, Mas Doni. Mengkonsolidasi seluruh potensi-potensi ekonomi yang bisa menjadi sumber penerimaan negara. Kemudian Wamen Tommy Jiwandono, kalau tidak salah, itu adalah menyangkut kebijakan keuangan di market, di pasar. Jadi ini sudah bagian daripada upaya
mengoptimalkan arah kebijakan fiskal dan juga mengoptimalkan sinergi yang saya sebut bauran kebijakan moneter dan kebijakan sistem keuangan lainnya. Kita mengetahui Mas Doni bahwa APBN kita itu sangatlah ruang fiskalnya sangatlah terbatas karena cukup banyak mandatori di dalamnya yang diamanatkan oleh konstitusi. Sehingga mau tidak mau maka pembiayaan pembangunan apakah yang berorientasi pada padat karya maupun padat modal untuk dunia usaha bagi kita sangatlah memiliki peranan yang penting. Sinergi dengan industri keuangan seperti pasar modal, perbankan, dan industri keuangan non-bank lainnya. Karena ini bagian daripada kekuatan untuk menggerakkan ekonomi nasional kita. Sehingga pertumbuhan ekonomi 8% yang diharapkan nantinya pada tahun-tahun mendatang. Walaupun kita per hari ini kita sudah sampai pada titik temu antara DPR dan pemerintah, target pertumbuhan ekonomi, Mas Aryo, kami update sekaligus laporan, titik temu tadi rapat di Badan Anggaran DPR itu 5,4% untuk target pertumbuhan ekonomi di 2026. Jadi, nah ini tentunya memerlukan penuntasan dan keberlanjutan reformasi birokrasi juga, Mas Doni. Ya. Karena tidak bisa kalau sumber keuangannya, pembiayaannya dari tiga tadi, fiskal, moneter, dan industri keuangan lainnya, tetapi kita masih memiliki ICOR yang tinggi. Nah ini perlunya didorong penuntasan reformasi birokrasi, sehingga efisiensi, efektivitas setiap proses ekonomi, sirkulasi bisnis itu bisa lebih optimal karena biaya ekonominya jauh lebih rendah. Mulai dari logistik, mulai dari pembebasan lahan, sampai perizinan, sampai lalu kemudian biaya logistik atau distribusi dari produk-produk dari hulu ke hilir atau end-to-end-nya, Mas Doni. Ini semuanya bagian daripada upaya kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi itu. Demikian, Mas Doni. Ya, saya ke Mas Aryo dulu. Mas Aryo, kesepakatan pemerintah dengan DPR, target pertumbuhan ekonomi 2026 5,4%, rasional menurut Anda, Mas Aryo? Ya, saya masih perlu melihat gebrakan Pak Menteri Keuangan yang baru ya, karena Bu Sri Mulyani, saya selalu bilang beliau adalah guardian of stability. Jadi yang kita butuhkan sekarang adalah Menteri Keuangan yang mendorong pertumbuhan ya. Menteri Keuangan harus menjadi source of engine ya, driver of the growth gitu ya. Dan dari pernyataan Pak Menteri kemarin beliau akan mendorong pertumbuhan ekonomi ya. Kalau memang konkret begitu ya langkah-langkahnya, misalkan bagaimana instrumen fiskal ini mendorong pelaku usaha ya, Bang Karmo Samad ya, pelaku usaha bisa ekspansif gitu ya. Kemudian bisa mendorong konsumsi masyarakat ya. Jadi target itu 2006 saya rasa masih bisa tercapai gitu ya. Tapi tentu dengan kondisi kebijakan fiskal sebagai engine of growth ya, bukan stability. Gitu. Oke, lebih penting apa ya? Stabilitas atau kemudian improvisasi untuk mencapai target yang lebih tinggi, Mas Aryo? Iya, saya rasa stability itu akan datang ketika ada pertumbuhan ekonomi juga, gitu ya. Karena bisa kita lihat belakangan terakhir politik ada gonjang-ganjing, tapi di bawah juga tidak stabil gitu ya. Banyak masyarakat beberapa minggu lalu ada seorang ibu bunuh diri, membunuh anaknya gitu. Itu kan di bawah itu banyak yang tidak stabil gitu ya. Tapi di elit politik ini stabil gitu ya. Dan saya harap stability itu tidak hanya di level atas, tapi juga di level bawah, dan juga pertumbuhan ekonomi juga dinikmati oleh masyarakat di bawah begitu. Jadi saya rasa itu agenda penting, tidak hanya pertumbuhan ekonomi target-target ya, tapi juga betul-betul masalah ketimpangan ya. Jadi memang PR-nya banyak sekali gitu. Iya, Pak Kamarul Samad, ini kalau boleh kita ulas dari
dapurnya Kementerian Keuangan sendiri dengan 3 wamen yang masing-masing punya tugas. Ini kalau bahasanya Mas Aryo tadi kan ini kementerian obesitas ini kan. Artinya dengan kondisi seperti ini harusnya kan fungsi bergeraknya bisa lebih cepat. Tetapi apakah itu malah bukan datangnya hambatan malah dari dalam Kementerian Keuangan sendiri? Komentar Anda Pak Kamarus Samad. Kami tahu bahwa salah satu kementerian yang memiliki tingkat kemajuan reformasi birokrasi itu berdasarkan banyak KPI dari lembaga-lembaga independen, salah satunya adalah Kementerian Keuangan. Progresnya sangat signifikan, Mas Doni. Termasuk sistem talent pools yang berkaitan dengan SDM, rekrutmen, pelatihan, tutorial, promosi, dan seterusnya itu menggunakan basis yang sangat baik. Karena itu kita setiap tahun kan kita melakukan evaluasi dukungan manajemen, anggaran dukungan manajemen yang kita berikan terhadap Kementerian Keuangan, sejauh mana efektivitas peningkatan target dari tugas pokok yang dimiliki oleh kementerian tersebut. Sebagai bendahara negara, dia memang harus memiliki kantor-kantor yang bisa melayani keperluan pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga. Itu saja sudah berapa kantor KPKN-nya kan gitu kan. Belum kantor pajak, Mas Doni. Ya. Ada KPP Pratama, KPP Utama dan seterusnya. Ini semuanya bagian dari tupoksi. Jadi gemuk tetapi memang diperlukan terkait dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang tentang kementerian dan lembaga. Kemudian yang terpenting sebetulnya Mas Doni adalah kualitas pertumbuhan ekonomi kita. Ya. Ini juga penting untuk kita terus mendalami dan mendorong. Setiap pertumbuhan ekonomi 1% berdasarkan data yang disodorkan pemerintah pada pembahasan asumsi dasar ekonomi pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro (PPKM) untuk RAPBN 2026, Mas Doni, itu setiap pertumbuhan 1% itu membuka lapangan kerja baru atau menyerap tenaga kerja baru itu 950.000. Itu berdasarkan rumus dan simulasi yang mereka sudah uji ketika kami berada di panja-panja membahas tentang itu. Nah, jadi kualitasnya yang kita mau dorong, sehingga yang Mas Aryo tadi sampaikan, jangan sampai ada gap Gini rasio yang dekat makin mengecil secara angka, tetapi di lapangan kita masih menyaksikan misalnya kesenjangan. Kesenjangan yang begitu, sehingga tadi menyangkut stabilitas. Sumber stabilitas ini apa? Salah satu ketersediaan kebutuhan pangan papan, kebutuhan dasar masyarakat kan Mas Doni. Betul. Sandan, pangan, dan papan kan gitu. Kalau ini terpenuhi, maka ini bagian daripada penciptaan stabilitas nasional kita. Dan ini Presiden Prabowo sangat berkomitmen ingin mewujudkan sistem ekonomi Pancasila ini berdasarkan pasal 33 melalui instrumen kebijakan yang beliau rancang bangun berdasarkan visi misi dan juga kesesuaian RPJM yang kemarin sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan di dalam konstitusi kita, Mas Doni. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar mengatakan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk kemanusiaan. Jadi warga negara itu punya hak. Jadi negara memiliki kewajiban untuk menyiapkan berhaknya warga negara mendapatkan penghidupan yang layak. Sedih tentunya kalau tadi Mas Aryo menyebut ada contoh-contoh kasuistik. Ya ini berarti kita mesti terus mendorong supaya negara, pemerintah, dan kami semuanya selalu hadir untuk mengatasi, memperkecil, menutup ruang kesenjangan ini.
Itu Ya. Mas Doni. Baik. Terima kasih. Pak Kamarusamad, katanya sekarang kebutuhan manusia itu bukan cuma sandang, pangan, papan, tapi juga sandang, pangan, papan, wifi. Oke, Bapak-Bapak, kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Selamat bertugas untuk Anda semuanya. Selamat bertugas untuk Bapak Menteri yang baru. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani yang prestasinya luar biasa. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya tengah berdiskusi dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Kamarusamad, dan juga ekonom Indef, Aryo Irhamna. Pak Kamarusamad dan Mas Aryo, satu pertanyaan buat Anda berdua komentarin terkait dengan kalau kita menyebut nama Sri Mulyani Indrawati itu seperti sebuah branding ya untuk Indonesia di dunia ekonomi internasional. Nah, kemudian banyak sekali mungkin karpet merah atau akses atau fasilitas yang kemudian dinikmati oleh Indonesia ketika Sri Mulyani menjalankan perannya, kalau saya tidak salah, hampir 16 tahun terakhir dari berapa presiden ke presiden. Nah, pertanyaan sekarang ketika kemudian menterinya berganti, harus ada transisi yang cepat. Mampukah penggantinya menciptakan sebuah brand yang minimal sama kuatnya dengan SMI, sehingga tidak memengaruhi bagaimana kondisi perekonomian dalam negeri kita? Pak Kamarusamad, komentar Anda dulu, silakan. Mas Doni, kita harus berterima kasih kepada Indonesia karena memiliki Sri Kandi yang menurut saya sangat fluent terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Jadi bukan hanya untuk kepentingan nasional dan domestik, tetapi juga diakui oleh dunia keuangan global. Jadi kita patut bersyukur Indonesia dalam satu fase kepemimpinan di fiskal itu kita memiliki figur seperti Ibu Sri Mulyani. Mampukah dengan pergantian ini bisa segera? Saya tadi sudah menyampaikan bahwa karena sudah ada 3 wakil menteri, saya yakin lebih cepat adaptifnya, lebih cepat bisa berlari cepat, dan yang lebih penting lagi Pak Purbaya tentu juga sudah mengikuti dari awal sebagai bagian daripada KKSK dan tidak memiliki beban yang cukup berat secara psikologi ataupun sorotan yang berkaitan dengan berbagai kebijakan misalnya di sektor perpajakan. Jadi bisa lebih cepat berlari ke depannya. Perangkatnya sudah sangat siap menurut saya, dan memang birokrasi yang ada di Kementerian Keuangan setahu kami dalam setiap pengawasan evaluasi kami memang dipersiapkan untuk menavigasi kebijakan fiskal kita untuk pemerintah, untuk Indonesia. Nah, siapapun yang menjadi drivernya itu selalu welcome untuk gaspol, Mas Doni. Ya, satu aja mungkin yang harus disesuaikan yaitu gaya komunikasi publiknya Menteri Keuangan yang baru ya. Dari orang belakang layar sekarang udah di atas panggung, jadi sorotan begitu Pak? Iya Mas Doni, kalau itu saya kira beliau tadi sudah menyampaikan dalam serah terima jabatan, ya. Memang kadang-kadang di first day ya, Mas Aryo, situasinya jadi jantung tuh jadi apa gitu kan? Ketika bertemu dengan teman-temannya Mas Doni, ya para jurnalis-jurnalis senior, ya kan? Tentu suasana psikologi itu tiba-tiba berubah kan, hanya berapa jam dan seterusnya. Jadi tentu beliau sudah menyampaikan permohonan maaf dan masukan dari Mas Doni, dari publik, kontrol dari civil society sangat berharga. Dan kita harus bagian menjadikan kontrol, kritik, saran dari civil society adalah kekuatan untuk memperbaiki jalannya pemerintahan, jalannya kebijakan, implementasi program sehingga pertumbuhan ekonomi bisa kita capai. Begitu Mas Doni. Ya, Mas Aryo, pertanyaan yang sama karena dari Sri Kandi ke Arjuna tentu gayanya berbeda ini. Gimana Mas Aryo?
Iya, jadi saya melihat kemarin Pak Menteri terlalu excited gitu ya, apa di akhir tugasnya di kepala LPS ternyata dapat tugas baru gitu, tidak menganggur kira-kira kayak gitu. Jadi di depan teman-teman wartawan terlalu excited dan apa namanya keselip gitu ya. Dan saya harap ya, tentu publik berharap beliau menjadikan itu sebuah pelajaran ya, dan beliau juga sudah meminta maaf tadi saat serah terima jabatan. Jadi itu satu hal yang bagus, beliau langsung belajar gitu ya. Dan terkait Ibu Sri Mulyani, dan saya akui memang Bu SM ini sosok yang fenomenal gitu ya, mendampingi 3 presiden sekaligus. Di Ya. satu sisi ya, beliau berhasil menjaga kredibilitas fiskal di mata internasional ya, tadi disebutkan ya. Tapi di sisi lain kita juga melihat ada PR-PR ya, catatan ya, dan perlu disampaikan juga ke Pak Menteri Keuangan yang baru ya, utamanya terkait ketergantungan yang tinggi terhadap hutang, rasio pajak yang stagnan, kemudian arah kebijakan yang sering lebih terasa ya, akomodatif ya terhadap elit gitu ketimbang masyarakat secara luas gitu. Jadi saya bilang Bu SMI ini sebagai guardian of stability ya, daripada driver of God. Tapi di sisi lain Bu SMI juga memberikan legasi yang sangat bagus gitu ya. Tadi disampaikan Bang Kamarul Samad ya, bahwa para ASN di Kemenq semakin profesional gitu ya. Kemudian strukturnya semakin kuat gitu ya. Jadi Pak Menteri Keuangan ini kira-kira langsung bisa mengendarai kendaraan yang top lah kira-kira gitu, bukan kendaraan yang rusak. Iya, harus Gitu kan. langsung bisa gaspol kan? Karena begini, Mas Aryo, siapapun menterinya sebenarnya, masyarakat ini kan membutuhkan bukti konkret, apalagi untuk menjawab tantangan dari Presiden Prabowo Subianto. Pertanyaannya bagaimana menteri yang baru ini bisa bergerak cepat, kemudian memberikan menambah pemasukan bagi negara tanpa menyinggung upaya memperluas pajak begitu. Karena ini kan agak-agak apa ya, kalau mendengar pajak ya Anda pasti ingat peristiwa belakangan ini membuat kita agak-agak ngeri kalau mengucapkan kata pajak. Mas Aryo, komentar Anda? Iya, jadi tadi terakhir ya, jadi Bu SMI memberikan legasi yang sangat bagus kepada Pak Menteri Keuangan ya, dan saya sering menyampaikan bahwa sebetulnya kalau publik ini unpopular opinion saya ya, kalau publik bilang bahwa publik lebih suka menteri yang non politis ya. Kalau saya mencoba menghindari dikotomi politisi dan non politik gitu ya untuk jabatan menteri ya, karena level menteri itu yang utama sebenarnya leadership daripada teknokratik ya. Dan kenapa? Karena memimpin sebuah lembaga dengan staf yang ada ratusan, ada yang ribuan gitu ya, ada yang di ujung Indonesia, ada yang di Jakarta, itu membutuhkan leadership yang kuat gitu ya. Jadi tidak hanya teknokratis. Jadi saya berharap Pak Menteri Keuangan ini bisa segera tancap gas, menggerakkan birokrasi, tidak hanya di Kementerian Keuangan tapi juga di kanwil-kanwil di daerah gitu, dan beliau harus jeli, detail gitu ya, dan terus minta update gitu ya. Apalagi perangkatnya cukup lengkap kan, ada 3 wamen, kemudian didukung oleh eselon 1 yang pengalaman semuanya. Artinya ini menjadi konduktor atau dirijen yang sempurna tentunya, Mas Aryo. Ya, jadi saya rasa tidak ada alasan yang dari sisi internal Kemenq itu sudah excellent lah saya rasa ya. Tinggal Pak Menteri Keuangannya ini seberapa cepat beliau akan mempelajari, tentu kan harus ada proses adaptasi ya ke internal gitu ya, mengenal eselon 1-nya, kanwil di provinsi masing-masing gitu ya. Itu saya rasa kita harus beri waktu kepada beliau, tapi di sisi lain kami di Indef juga tetap terus di sisi publik ya memberikan masukan-masukan, dan ini mau memberikan semacam trailer nih Bang Kamarul Samad, kita sedang menyiapkan semacam APBN tandingan kira-kira gitu ya. Nanti bisa kita sampaikan ke Komisi 11 atau Kementerian Keuangan ya, karena ini tahun 2026 tahun pertama Pak Prabowo kira-kira ya, APBN murni. Kalau 2025 kan ada sisi rezim sebelumnya. Mungkin itu dari saya. Nah, Pak Kamarul Samad, ini yang paling penting adalah bagaimana Arjuna keuangan kita yang baru ini bisa menerjemahkan Prabowonomics yang kemudian terinspirasi dari Sumitronomics yang sangat penting itu.
Apa yang bisa Anda sampaikan dan keyakinan seperti apa yang kemudian Anda bisa berikan kepada Arjuna Keuangan yang baru ini sehingga nanti apa yang diharapkan oleh Presiden itu bisa tercapai? Mas Doni, tentu kita akan mengawal dalam kepemimpinan Bapak Purbaya selaku Menteri Keuangan ini. Tugas dan fungsi utama Kementerian Keuangan adalah merumuskan, menetapkan, melaksanakan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melaksanakan fungsi di bidang penganggaran, penerimaan negara, bukan pajak, penerimaan negara yang pajak, kepabeanan, dan cukai. Kemudian perbendaharaan negara, kekayaan negara, dan perimbangan keuangan, ya, termasuk perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kemudian melaksanakan fungsi pengelolaan pembiayaan dan resiko keuangan negara. Ini menyangkut yang Mas Aryo sebut tadi ini, beban utang dan seterusnya, serta menjaga stabilitas dan pengembangan sektor keuangan. Jadi 3 tupoksi utama ini yang akan menjadi concern DPR untuk bisa memastikan keberlanjutan kebijakan di tupoksinya benar-benar bisa dikawal dengan baik. Sehingga kalau itu bisa dilewati di 3 bulan pertama ini, maka saya yakin dan percaya kita menghadapi 2026 dalam implementasi dan penggunaan APBN 2026, kita harapkan betul-betul akan bisa sesuai dengan target harapan, sehingga di kuartal pertama di tahun 2026 itu adjustment-nya sudah benar-benar selesai, sudah terintegrasi secara keseluruhan. Nah, kemudian tidak kalah penting itu adalah yang berkaitan dengan BLU. Jadi ada sejumlah, Mas Doni, ya. BLU, Badan Layanan Umum, dibawa Kementerian Keuangan yang menjadi vehicle dalam membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi special vehicle mission, ya, jadi tugas khusus. Jadi kalau tidak salah ingat itu ada 10-11 BLU, termasuk di bawahnya ada LPDP, Mas Doni, misalnya, yang mendelivery program pembiayaan beasiswa. Ya. Kemudian ada sarana multi infrastruktur yang membantu percepatan pembiayaan infrastruktur di daerah-daerah. Kemudian ada sarana multi geria yang membantu skema pembiayaan perumahan, misalnya untuk FLPP dan seterusnya. Ada PIP, Pusat Investasi Pemerintah, yang menjangkau UMKM ultramikro. Ya. Jadi yang tidak bisa masuk ke bank, tetapi secara market value itu bisa bertahan, bahkan bisa growing, tapi tidak punya kolateral, itu kemudian bisa dijangkau melalui PIP. Dan aset-aset, pengelolaan aset, ada ELMAN, Lembaga Manajemen Aset Negara, untuk mengoptimize supaya produktivitas aset negara bisa. Nah, ini semuanya harus diorkestrasi dalam waktu yang bersamaan. Betul. Terhadap organisasi yang besar ini, sehingga fungsi utama yang saya sebutkan di 3 poin tadi itu bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik. Begitu, Mas Doni. Tapi saya lihat dan saya dengar, saya baca juga, ini confident-nya Pak Kamarus Samad ini sama dengan percaya dirinya Pak Menteri Keuangan kita ini. Ya, Mas Doni, siapa lagi yang harus confident kalau bukan kita semua, anak-anak Indonesia, iya kan? Ya, setuju. Setuju. Kalau semangatnya itu kita harus dukung, Pak. Cuma ada satu yang saya mau tanya ke Mas Aryo. Ini kalau misalnya Menteri Keuangan yang baru, Mas Aryo, apakah Pak Purbaya ini akan berani kemudian ngutak-ngatik program mercusuarnya Presiden Prabowo demi menjaga stabilitas fiskal kita, misalnya MBG, Koperasi Merah Putih, yang sudah berjalan gitu. Berani nggak kalau memang reasonnya jelas gitu? Atau apa kira-kira opsi jalan keluarnya, Mas Aryo? Iya, jadi saya rasa itu jadi PR berat Pak Menteri Keuangan, ya. Jadi harus berani menyampaikan kepada Presiden, kepada menteri-menterinya, kepada mitranya di DPR bahwa APBN ini bukan sumber dana yang unlimited, gitu ya. Karena kita harus realistis ya dengan sumber dana yang kita minta, gitu. Nggak boleh kita nanti terlilit utang, gitu ya, sehingga ya agenda-agenda ke depan itu juga akhirnya terbelenggu, gitu ya. Jadi harus bisa meyakinkan bahwa APBN ini bukan sumber dana yang unlimited, gitu ya. Dan tentu harus bisa meyakinkan dengan sumber daya yang unlimited ini, bagaimana agar MBG ini bisa jalan, gitu. Bagaimana dengan koperasi
Merah Putih, koperasi desa, koperasi kelurahan Merah Putih itu bisa jalan. Itu saya rasa bisa gitu. Jadi harus ada prioritas gitu ya, misalkan berdasarkan daerah gitu ya. Secara bertahap gitu ya. Sambil nanti ketika kita sudah punya ruang fiskal yang lebih gitu ya. Jadi saya rasa itu peran Pak Purbaya itu yang lebih besar itu karena selama ini kalau kita lihat ya belanja lain-lainnya itu mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Jadi kalau kita dalam rumah tangga saja atau dalam perusahaan itu kan belanja lain-lain itu merupakan jenis belanja yang sebetulnya porsinya tuh sangat sedikit gitu ya. Tapi APBN kita belanja lain-lain itu porsinya sangat besar dan itu melonjak sebelum Covid bahkan sejak 2017. Ya, dan itu menandakan bahwa perencanaan fiskalnya ini tidak mismatch, ada mismatch dari perencanaan dan juga saat implementasi. Jadi saya rasa Pak Purba itu tadi harus bisa meyakinkan bahwa APBN bukan sumber dana yang unlimited, namun juga harus bisa memberikan solusi ya bagaimana dengan sumber daya yang unlimited ini APBN ya. Agenda-agenda presiden itu, janji-janji politik presiden itu bisa dieksekusi dengan optimal, kira-kira gitu. Ya, ditambah dengan tekanan ekonomi global saat ini, bukankah itu malah memperlambat laju Kementerian Keuangan itu sendiri, atau mungkin harus melakukan variasi instrumen yang agak berani ya, yang mungkin ekstra revolusioner? Apa yang bisa Anda sampaikan, Mas Aryo? Betul, Pak. Saya berharap Pak Menteri harus bisa out of the box ya, punya. Saya rasa fiskal itu sangat banyak instrumen gitu ya, berbeda misalkan dengan perdagangan gitu ya. Ya perindustrian yang tapi fiskal itu sangat banyak sekali. Termasuk membuka peluang lebih besar kerjasama internasional begitu. Iya, ya itu salah satu hal ya. Cuman dalam sisi internal fiskal kita, misalkan yang kemarin Pak Anggito menyampaikan ada rencana menaikkan PTKP gitu ya. Saya rasa itu bagus juga. Misalkan PPN juga, misalkan 1%-nya ditanggungkan oleh pemerintah gitu ya. Jadi instrumennya sangat banyak sekali dan saya berharap Pak Menteri Keuangan punya keberanian gitu ya, dan tentu harus punya perhitungan yang sangat matang juga gitu ya. Dan saya yakin Kementerian Keuangan bisa mensupport itu gitu, Mas Doni. Oke, baik Pak Kamarul Samad, sebelum mengakhiri diskusi kita, apa yang bisa Anda sampaikan kepada Kementerian Keuangan yang pertama, dan yang kedua tentu kepada masyarakat Indonesia untuk paling tidak kita harus mengikuti proses transisi ini, tetapi ada sinyal-sinyal yang bisa ditangkap oleh masyarakat sebagai bentuk konkret bahwa pemerintah bekerja keras, Pak. Pertama, bagi Kementerian Keuangan, ini semua mata, semua telinga, semua pikiran rakyat Indonesia tertuju di lembaga Anda. Ini artinya betul-betul ini waktu atau momen, golden moment yang sangat baik untuk menunjukkan dedikasi yang terbaik dalam melahirkan kebijakan, melaksanakan program, dan implementasi, baik dari segi penerimaan maupun belanja negara. Kita berharap pertumbuhan ekonomi 2025 ini sesuai dengan harapan, termasuk di kuartal ketiga yang nantinya sedang kita jalani. Kemudian untuk masyarakat, kritik, saran, dan sangatlah penting. Karena harus diakui bahwa dengan adanya kritik, saran, masukan, bahkan tekanan yang begitu kuat dari civil society, ada loncatan-loncatan perubahan yang Mas Aryo sebut tadi. Ada loncatan-loncatan perbaikan, mulai dari segi etika sampai kemudian arah kebijakan. Dan inilah sebetulnya ciri-ciri negara modern, Mas Doni. Negara yang sudah melibatkan partisipasi publik dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan publiknya. Begitu, Mas Doni. Ya, Mas Aryo, apa usulan Anda buat Pak Purbaya? Ya, Pak Purbaya harus open ya, dan berani ya, karena Pak Presiden saja berani gitu ya mengganti SMI yang sangat fenomenal dengan beliau. Jadi beliau harus berani juga mengeluarkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan tentu didukung dengan perhitungan yang matang, dan saya yakin teman-teman di Kemenku akan sangat suportif. Dan di sisi lain Pak Purbaya juga harus look into the detail ya, jadi tidak boleh hanya menerima laporan-laporan yang sangat dangkal gitu, tapi harus bisa mendalami angka-angka dan dampak-dampak dari berbagai pilihan
kebijakan fiskal yang disodorkan dari eselon 1 di Kementerian Keuangan. Mungkin itu dari saya. Ya, baik. Aryo Irhamna, Ekonom Indef, dan juga Kamarul Samad, anggota Komisi 11 DPR RI. Bapak-bapak, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat malam. Selamat malam Mas Doni. Selamat malam Mas Aryo. Ya, baik, pemirsa, demikian diskusi kita pada NTV Dialog Prime malam ini. Jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami akan kembali dengan NTV Insight. Tetap bersama.